guys, jangan lupa tanggal 13 Desember nanti semuanya yang bisa libur ataupun enggak menyempatkan waktunya kumpul di Taipei ya, untuk memperjuangkan hak kalian. Lumayan kan, dapat uang 8.000 NT jika kali ini berhasil atau dikabulkan. Jangan lupa subscribe ya. Oke teman-teman BMI di Taiwan, tanggal 13 nanti ada sebuah wawancara atau sebuah diskusi ya antara atau aktivis pekerja migran di Taiwan dengan pemerintahan, di mana yang dibahas khususnya adalah masalah medical check up. Sebagaimana kita tahu, dalam satu kali kontrak yaitu 3 tahun ya, ada 4 kali medical check up. Coba kalau nggak percaya, dicek itu slip gajinya atau itu yang satu lembar itu daftar gaji. Di situ ada medical check up. Sekali medical berapa? 2.000 kan? Nah, yang mau diperjuangkan adalah biaya 2.000 itu. Tahu kan, agensi sudah dapat biaya 1.500 tiap bulan. Itu untuk tahun terakhir. Tahun pertama 1.800, 1.700 dan 1.500. Nah, untuk medical itu harus mengeluarkan 2.000. Padahal untuk biaya medical sendiri kan cuma 1.000 itu. Jadi untungnya agensi kan masih banyak banget. Kemudian untuk medical ini kan bukan keperluan TKI, itu juga keperluan dari pada pemerintah Taiwan dan juga keperluan majikan. Kenapa yang nanggung hanya TKI saja? Majikan dan pemerintah tidak menanggung. Nah, dalam diskusi nanti 13 Desember kalau banyak yang datang, nanti kan lebih banyak didengar. Kalau tidak banyak yang datang ya mungkin perjuangannya harus butuh waktu lama lagi. Nah, ini dari organisasi BMI di Taiwan ya. Di sini ada ajakan yang ditulis tanggal 27 November kemarin ya. Ini saya bacakan isinya seperti ini. Pekerja migran termasuk dari Indonesia wajib melakukan medical check up sebanyak 4 kali dalam satu kontrak dengan masa kerja 3 tahun. Jika melalui agensi, rata-rata dikenakan biaya 2.000 NT termasuk transportnya. Biasanya sudah otomatis tertera dalam slip gaji. Jauh dekat tempat medical akan dikenakan biaya yang sama. 2.000 NT kali 4 sama dengan 8.000 NT. Sementara biaya medical rata-rata adalah 1.000 NT per orang. Berapa dana yang masuk di Departemen Kesehatan Taiwan selama ini dengan pekerja asing yang ratusan ribu jumlahnya? Dan berapa keuntungan agensi dari 1.000 NT dikurangi biaya transport selama ini? Belum lagi jika pekerja berangkat sendiri tapi masih ada potongan biaya yang sama. Fantastik bukan? Nah, dari hal inilah yang nampaknya sepele tapi bisa mendapatkan pemasukan yang luar biasa bagi mereka-mereka itu. Nah, di sini organisasi Taiwan mengajak mari kita berpikir jernih. Yang ingin memastikan kesehatan pada pekerja migran, apakah hanya pekerja migran sendiri? Ya enggak kah? Bukan untuk keperluan pekerja migran sendiri, karena pemerintah Taiwan pun juga mempunyai aturan bahwa pekerja migran asing jika menolak medical maka dianggap melanggar hukum. Jadi medical itu kan suatu yang wajib, diwajibkan oleh pemerintah, sedangkan yang butuh tiga-tiganya butuh itu. TKI butuh sehat, majikan butuh TKI-nya sehat, harus medical dicek. Kalau unfit, majikan kan yang nggak mau, bukan TKI-nya yang nggak mau, gitu loh. Nah, semua dibebankan kepada pekerja migran kan untuk masalah medical ini. Nah, kalau yang program zero cost itu memang semuanya dibebankan kepada majikan untuk medical dan sebagainya. Tapi kan TKI-TKI yang lama itu loh, yang gajinya nggak pernah naik dari dulu, yang masih ada yang 15.000, masih gaji tahun berapa itu yang TKW gajinya segitu, ya itu harus diperjuangkan. Yang gajinya sekarang 17.000 harus diperjuangkan. Yang lain aja udah 24.000, masa yang informal masih 17.000 gitu. Ya harusnya naiklah jadi 20.000 plus lemburnya nanti 23.000 gitu kan, lumayan gitu. Nah, ini saya bacakan kelanjutannya ya. Dana kesejahteraan, iya. Bukankah selama ini majikan pengguna pekerja migran resmi membayar pajak negara 6.000 NT setiap 3 bulan sekali? Nah, perlu diketahui, majikan itu juga bayar pajak tentang kita, 6.000 NT ke pemerintah gitu loh ya. Jadi, jangan dikira cuma gaji kita doang, mereka juga ada pajak lainnya. Jika RUU PRT di Taiwan diloloskan, maka PRT bisa menghemat pengeluaran sebesar 8.000. Otomatis untuk biaya medicalnya 8.000, lumayan itu. Kalau kursnya 500 ya udah 4 juta. Biaya transportasi
Tanyakan lagi kepada agensi fungsi biaya 1.500 ya kan. Udah dikasih 1.500 paling kecilnya, masih aja semuanya minta ini, minta itu. Kalau pelayanan minta BBM, transport, dan lain-lainnya. Kita bukan sapi perah. Nah, dari penjelasan ini, teman-teman, khususnya PRT yang bisa libur, apakah tidak mau menyisihkan waktu beberapa jam saja di tanggal 13 nanti bersama-sama menyuarakan RUU PRT di depan gedung legislatif Taipei, pas kan hari Minggu ya. Nah, ini ajakan ini digaungkan oleh beberapa organisasi ya di Taiwan. Dan memang sih harus diperjuangkan. Kalau seperti itu nggak ada perjuangan, itu ya nggak akan ada perubahan. Ya memang benar, kadang demo hari ini atau kita adakan protes hari ini belum tentu besok itu langsung dirubah. Tapi ketika protes itu berterus-terusan, ya pasti akan diubah. Seperti kita berdoa lah sama Allah gitu. Kita berdoa sekali juga belum tentu dikabulkan. Tapi kalau kita tiap saat berdoa dan meminta merengek, kan akhirnya dikabulkan juga gitu loh. Ya sama, kalau kita ke pemerintah, kita punya tuntutan, kita demo sekali belum tentu dikabulkan. Makanya demo itu rata-rata terus-menerus. Kenapa? Dengan demo terus-menerus akhirnya akan ada perubahan. Mari kita dukung teman-teman kita yang berjuang untuk kita semuanya, TKI-TKI yang nggak tahu apa-apa ini. Semoga perjuangan mereka sukses, semoga perjuangan mereka diridhoi oleh Allah, dan kita mendapat manfaat dari apa yang mereka lakukan. Selamat berjuang kawan-kawanku di garda terdepan untuk pembela-pembela kami, kaum lemah, kaum marginal yang nggak tahu apa-apa, yang hanya taunya bekerja dan manfaatin orang. Semoga kalian sukses perjuangan kalian, dan bagi teman-teman yang bisa, silahkan ikut tanggal 13 nanti sebentar saja. Ojo ngotel terus rek.